Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Fikri dengan nomor induk mahasiswa 19032110082. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai estimasi persamaan fungsi produksi Cobb Douglas pada analis komoditas jagung. Video kali ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian. Langsung saja topik yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga pembahasan, dan yang keempat penutup. Langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Pertanian merupakan salah satu bidang yang diharapkan mampu menjadi penopang peningkatan kesejahteraan rakyat. Pertanian merupakan sektor andalan yang mampu berkembang. Dengan hal ini terlihat dari peranan agribisnis dalam perekonomian nasional adalah sebagai penyedia bahan pangan dan lapangan kerja bagi penduduk Indonesia. Tanaman jagung sendiri sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan juga sebagai pakan ternak. Tanaman jagung di Indonesia sendiri merupakan makanan pokok kedua setelah padi dan juga merupakan makanan pokok ketiga yang menduduki urutan ketiga dunia setelah gandum dan juga padi. Dalam hal ini, untuk menghasilkan produk jagung secara maksimal, maka ada beberapa faktor penentu, yaitu penggunaan input secara maksimal, contohnya yaitu benih, pupuk, tenaga kerja, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukannya peningkatan produktivitas jagung yang dapat dianalisis menggunakan analisis fungsi produksi Cobb Douglas. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitian sendiri, yang pertama, untuk mengetahui variabel yang berpengaruh secara signifikan dan elastisitasnya. Kemudian variabel yang kedua untuk mengetahui nilai produk maksimum, baik itu NPM atau VPM dan elastisitasnya. Kemudian yang ketiga untuk mengetahui tingkat efisiensi teknis pada masing-masing petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan tutorial cara mengolah data estimasi fungsi produksi Cobb Douglas menggunakan Microsoft Excel. Untuk datanya sendiri di sini sudah tersedia data, dan di sini saya mengambil satu variabel dependen yaitu produksi dan dua variabel independen yaitu benih dan juga tenaga kerja. Untuk syarat dari ujian tengah semester sendiri, dengan data yang sudah tersedia dikalikan dengan nomor induk dari mahasiswa masing-masing. Jadi di sini saya akan melakukannya dengan mengalihkan nomor induk saya yaitu 82. Caranya adalah sebagai berikut. Jika sudah, kita tinggal tarik keseluruhan karena fungsinya sama. Setelah kita kalikan dengan NIM, maka selanjutnya yaitu data yang sudah kita kalikan tadi kita lenkan dengan menggunakan rumus len. Caranya yaitu sebagai berikut. Len kita tinggal tarik karena fungsinya sama seperti langkah sebelumnya.
Setelah semua data sudah kita lengkapkan, maka langkah selanjutnya kita masuk ke data, kemudian ke data analysis. Kemudian kita cari regression, klik OK. Kemudian di input Y ini kita masukkan variabel dependent, yaitu len Y, kita tarik semua. Setelah itu di input X kita masukkan variabel independent, tinggal kita klik dan kita tarik ke bawah. Setelah itu di sini ada kolom labels, kita centang karena kita menggunakan label tadi. Kemudian untuk output range kita taruh kolom samping sini. Oke, setelah itu klik OK. Maka hasil dari olah data estimasi fungsi produksi COP12 bisa kita lihat di sini. Tinggal kita rapikan saja. Ini merupakan intercept, standing error, restart, berdasarkan model di samping, maka parameter-parameter beta yang dihasilkan yaitu beta 1 sama dengan 0,028, beta 2 sama dengan 0,337. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas, maka diperoleh model linear sebagai berikut. Len Y sama dengan len 4,236 plus 0,028 len X1 plus 0,337 len X2, sehingga model COP12 yang dihasilkan yaitu Y sama dengan 68,172 X1 0,028 kuadrat, X2 0,337 kuadrat. Selanjutnya yaitu lanjutan dari interpretasi. Interpretasi dari persamaan fungsi produksi COP12 adalah apabila variabel independen atau benih dan tenaga kerja dianggap konstan, maka output jumlah produksi akan bertambah sebesar 68,1172. Besarnya koefisien regresi variabel benih sebesar 0,028, artinya apabila benih naik 1%, maka jumlah output akan mengalami kenaikan sebesar 0,028 dengan asumsi variabel-variabel lain bersifat konstan. Besarnya koefisien regresi variabel tenaga kerja 0,337, artinya apabila volume tenaga kerja 1%, maka jumlah output akan mengalami kenaikan sebesar 0,337 dengan asumsi variabel-variabel lain bersifat konstan. Berdasarkan nilai elastisitas dapat diketahui bahwa elastisitas benih sebesar 0,028 dan elastisitas tenaga kerja sebesar 0,337, sehingga nilai elastisitas faktor produksi tenaga kerja paling berpengaruh diantaranya faktor produksi benih karena nilai elastisitasnya yang paling besar.
Selanjutnya yaitu berdasarkan elastisitas tersebut dapat diketahui intensitas produksinya lebih bersifat padat tenaga kerja dan tidak bersifat padat modal. Hal ini dikarenakan nilai elastisitas tenaga kerja yang digunakan lebih besar dibandingkan nilai elastisitas modal berupa benih yang digunakan. Berdasarkan hasil estimasi yang merupakan hasil dari penjumlahan nilai koefisien masing-masing variabel atau 0,028 plus 0,337 sama dengan 0,365 atau sigma beta I lebih kecil daripada 1, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya fungsi produksi berada pada kondisi decreasing return to scale, di mana proporsi penambahan faktor produksi melebihi proporsi penambahan produksi. Elastisitas produksi yang kurang dari 1 ini terjadi pada saat kurva produksi marginal berada di bawah kurva produksi rata-rata. Selanjutnya yaitu perhitungan nilai produk maksimum. Diketahui Y sama dengan 72,312 X1 0,029 kuadrat X2 0,337 dengan perhitungan sebagai berikut. Yang pertama ini dengan perhitungan sebagai berikut, sehingga secara ekonomis penggunaan faktor produksi benih belum efisien, dalam arti faktor produksi benih masih bisa ditambah. Kemudian yang perhitungan kedua dapat disimpulkan sehingga secara ekonomis penggunaan faktor produksi tenaga kerja belum efisien, dalam arti faktor produksi tenaga kerja berlebih dan perlu dikurangi. Selanjutnya yaitu tahapan analisis data frontier yang akan dibahas pada penjelasan berikut ini. Berikut ini adalah tabel-tabel dari tabulasi data yang sudah dikalikan dengan NIM. Dan berikut ini merupakan data-data yang sudah dirubah menjadi bentuk len, adalah sebagai berikut. Berikut ini adalah hasil output stochastic pointer seperti ini. Adaptasi dari analisis pointer. Kasus inefisiensi di lapang, nilai LR test yaitu 6,92989, nilai DF adalah 2, nilai kode PAM pada derajat kesalahan 0,5 atau 5,138, nilai LR test lebih besar dari kode PAM, maka dari itu dalam analisis ini hipotesa HO ditolak dan H1 diterima. Dari pernyataan di atas berarti terdapat kasus inefisiensi di lapang. Kemudian persentase error tim yang disebabkan inefisiensi teknis, alpha yang digunakan 5%, maka nilai T tabel adalah 1,980626, T hitung sejumlah 17,65, maka nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel, sehingga koefisien gamma adalah 90,77%, error term disebabkan karena inefisiensi teknis, dan 9,23% error term disebabkan karena adanya risiko. Kemudian selanjutnya yaitu uji pengaruh setiap variabel, di mana T tabel sama dengan 1,980626, beta 1 nilai T hitung adalah min 0,866, tidak signifikan. Jika X1 benih dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar 0,83%. Kemudian beta 2 nilai T hitung adalah 3,37 signifikan. Jika X2 atau tenaga kerja dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,257%.
Beta 3, nilai terhitung adalah min 2,82, signifikan jika X3 atau pupuk kandang dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar min 0,360%. Beta 4, nilai terhitung adalah 3,76, signifikan jika 4X atau pupuk fosfat dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,454%. Selanjutnya yaitu petani yang efisien secara teknis. Petani yang efisien secara teknis adalah petani dengan nomor responden 48, 58, 62, 63, 65, 72, 75, 88, 94, 95, 96, 100, 112, 118, dan 112. Dan juga nilai main efisiensi sama dengan 0,629345 2 OE plus 00. Itu penutup. Kesimpulan berdasarkan analisis fungsi produksi Cobb-Douglas dapat diketahui bahwa jika variabel input benih dan tenaga kerja dianggap konstan, maka produksi jagung akan bertambah sebesar 68,172. Berdasarkan nilai elastisitas dapat diketahui bahwa elastisitas benih sebesar 0,028 dan elastisitas tenaga kerja sebesar 0,337. Sehingga nilai elastisitas faktor produksi tenaga kerja atau X2 paling berpengaruh daripada faktor produksi benih karena nilai elastisitasnya paling efisien, karena nilai elastisitasnya paling besar. Dan berdasarkan perhitungan NPM atau VMP diketahui bahwa baik input benih dan tenaga kerja masih belum efisien atau penggunaan input tersebut belum memaksimalkan profit. Untuk analisis fungsi stochastic frontier diketahui bahwa terdapat kasus inefisiensi di lapang, di mana hal ini dibuktikan dengan nilai LR test lebih besar dari kode PAM. Dan berdasarkan persentase error term dapat diketahui bahwa keefisien gamma adalah 90,77% error term disebabkan karena efisiensi teknis dan 9,23% error term disebabkan karena adanya risiko. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata saya dalam menjelaskan materi ini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.